warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun saya mempunyai CV angkatan 8 ingin mempraktekkan atau menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Idris. Terima kasih atas waktunya yang diberikan waktu hari Jumat. Saya juga memberikan informasi bahwa hari Rabu ini akan mewawancarai bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang ada di sekolah Bapak. Untuk itu saya di sini untuk menyelesaikan tugas saya sebagai pemimpin angkatan 8, yaitu demonstrasi konseptual. Untuk itu saya persilahkan untuk Bapak memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno. Saya Kepala SMK Negeri 1 Pekanbaru Barat, Kabupaten Tanahus, Provinsi Selatan. Baik Pak, di sini saya akan bertanya-tanya ya Pak ya tentang pengambilan keputusan selama Bapak memimpin. Ceritakan Pak, Bapak berapa tahun menjadi kepala sekolah Pak? Saya sebelum di SMK Kota Agung Barat ini, saya sudah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Solo itu dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini di Januari, bulan Januari waktu itu saya pindah ke SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Jadi ya di sini sudah 8 bulan ya. Jadi sekitar di sekolah lama 5 tahun, di sekolah ini baru 8 bulan. Terima kasih Pak. Jadi sudah 5 tahun menjadi pemimpin atau kepala sekolah di SMK Negeri 1 Solo Pak ya. Dan sekarang diberikan amanah ke SMK Negeri 1 Pekanbaru Barat sudah mengabdi 8 bulan. Terima kasih Pak. Terus di sini Pak, saya akan bertanya selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira kasus apa yang sudah pernah Bapak selesaikan? Jadi gini Mas, jadi yang paling gampang itu adalah ketika berhadapan dengan masalah, terus apa ya, ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah, itu jelas ya. Jadi menurut hukum itu kan jelas. Tapi ketika kita berhadapan dengan siswa atau guru yang bermasalah, tapi dua-duanya atau dua hal tersebut sama-sama benar. Nah, sama-sama benar. Nah, itu menurut saya kadang yang kalau saya nyebutnya dilema, tapi kalau yang biasa di kita nyebutnya ya di dilema etika dan fakta. Terima kasih Pak. Jadi masalah tentang guru Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang satu lagi sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Contohnya seperti apa? Baik, jadi biasanya ini sebelum saya mengambil keputusan itu saya mengidentifikasi masalah yang terjadi itu seperti apa. Jadi saya identifikasi dulu. Terus selanjutnya itu siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Karena mungkin di sini lingkungannya di sekolah ya mungkin antar siswa atau antar guru. Jadi siapa yang terlibat. Terus kita mengumpulkan data dan faktanya. Baru di situ kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, di sini biasanya ya kita dalam mengambil keputusan itu mengutamakan prinsip kekeluargaan dan juga ada musyawarah secara mufakat, dan juga biasanya nanti pada level ada kebijakan. Jadi tadi
untuk menjalankan pengambilan keputusan Bapak mengidentifikasi Pak ya masalah dulu, terus yang terlibat tadi ada siswa, guru, terus setelah itu nanti ada semacam untuk mengambil keputusan itu secara kekeluargaan, dan bisa jadi nanti ada minta semacam pendapat kepada rekan yang ada di suara. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil tadi keputusan? Prosedurnya untuk mengambil keputusan ya biasanya saya memanggil kedua belah pihak yang mungkin bermasalah tadi ya. Jadi dari kedua belah pihak itu saya minta keterangan satu persatu. Dari situ kita mencari letak atau pemicu permasalahannya. Jadi kenapa permasalahan itu terjadi, pemicunya apa. Dari situ kita bisa menemukan solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan, dan mudah-mudahan itu solusi terbaik kalau bisa tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, jadi langkah-langkahnya dua-duanya bisa bahasanya legowo atau tidak bisa melihat salah satu. Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak, untuk maksudnya yang menurut Bapak efektif itu Pak? Baik, jadi hal yang selama ini merupakan tantangan menurut saya dalam pengambilan keputusan itu adalah ini, bagaimana mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak, dan mengambil risiko seminimal mungkin. Jadi harapannya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang setelah ini ya selesai semua gitu, nggak ada yang berkepanjangan. Terus dari keputusan itu mendapat dukungan dari semua pihak gitu. Karena otomatis kalau bermasalah terus sudah ada solusi tapi ini masih terus dibahas di kalangan intern, ini akan bermasalah. Makanya harus ada dukungan bahwa masalah ini selesai, ya sudah, tidak ada lagi yang berbisik-bisik di belakang. Akhirnya itu salah satu dukungan kepada saya terkait dengan pengambilan keputusan. Baik Pak, jadi dari kasus ini kira-kira tadi itu tentang hal apa Pak yang Bapak sampaikan tadi, maksudnya ini terkait perselisihan guru atau siswa atau seperti apa ya? Yang biasanya siswa sih seperti ini, karena kayak pengalaman saya di sekolah yang lama itu kan seperti ini. Sebenarnya itu awalnya hanya masalah sepele karena ini anggapan masalah ini siapa yang menangani, itu karena kadang ketika kita mengajar itu ada anak yang bermasalah. Nah, cuman kadang si guru ini langsung melimpahkan ini langsung ke wali kelas atau ke guru BK. Padahal yang bermasalah itu antara guru mata pelajaran dengan siswa. Artinya seharusnya ini kan yang menyelesaikan guru mata pelajaran. Ketika ada anak yang bermasalah diselesaikan. Bukan itu ditunda, tapi langsung dilimpahkan. Oh, ini wali kelas, saya lapor si A ini jarang hadir, jarang berangkat kalau di pelajaran saya tidur dan sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya ini tanggung jawab langsung di guru, karena ini proses mengendalikan kelas. Berarti kan itu masalah dia, tapi dia tidak mau menyelesaikan itu, malah langsung diserahkan ke wali kelas, disampaikan ke guru BK. Nah, ini akhirnya kan timbul masalah antar guru, lempar tanggung jawab. Nah, ini akhirnya kan menjadi karena ini kalau dicari salah nggak ada salah, cuman masalah tanggung jawab tadi penyelesaian masalahnya ya saya panggil mereka, masalahnya seperti apa, pemicunya apa, sebenarnya ya memang si guru ini yang harus mengerti. Tapi dari itu kan timbul rasa tidak enak, timbul rasa ini karena ini negur sana, ini negur sini, seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi
untuk tanggung jawab wewenang antara guru dengan guru BK ketika menghadapi masalah itu harusnya sudah mengerti seperti apa tupoksi masing-masing. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah ada jadwal-jadwal khusus? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau membuat jadwal untuk menyelesaikan yang permasalahan tadi Pak? Apa di jadwal atau secara langsung di situ disampaikan? Jadi pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah ini seperti ini. Jadi ketika ada masalah dan memang ini muncul hari ini, sebisa mungkin saya selesaikan juga hari itu, walaupun tidak di tempat. Mungkin kan kejadiannya mungkin di ruang BK atau di ruang guru, tetap akhirnya kan saya panggil di ruangan saya ajak ngobrol, artinya tidak di ruang guru, tidak di ruang BK, tetap saya panggil ke ruangan saya. Jadi hari itu kalau bisa ya harus diselesaikan hari itu juga, karena saya tidak berharap bahwa ini berlarut-larut malah nanti tambah tambah runcing masalahnya. Jadi tetap saya panggil ke ruangan saya tadi kita minta keterangan satu persatu, akhirnya kita selesaikan juga hari itu. Artinya kalau terjadwal sih, karena kita masalah itu kan tidak tahu kapan terjadinya, tapi yang jelas penyelesaiannya itu kalau bisa secepat mungkin seperti itu. Jadi nggak menunda-nunda, kalau bisa hari itu ya hari itu kalau berkaitan dengan guru kan memang ada semua, tapi kalau berkaitan dengan siswa biasanya kan memang harus memanggil orang tua atau wali. Nah ini mungkin di 2 atau 3 hari belakangnya baru masalah itu diselesaikan. Oke baik, jadi prosedurnya Bapak tidak membuat jadwal karena permasalahannya belum tentu kita tahu ya, langsung ketika ada masalah itu terjadi Bapak langsung memanggil ke ruangan tanpa menunda-nunda atau nanti akibatnya akan menjadi negatif. Selanjutnya, faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema seperti apa Pak? Maksudnya faktor yang selama ini mempermudah Bapak itu atau membantu Pak? Faktor yang membantu ketika terjadi permasalahan itu biasanya gini, setiap permasalahan memang yang ya tadi misalnya berlarut-larut itu selalu saya bawa di rapat-rapat dengan Dewan Guru, dengan TU, kita kan ada rapat rutin bulanan. Nah permasalahan itu kita sampaikan di situ, kita cari solusi bersama. Dan juga saya biasanya berkoordinasi dengan pengawas sekolah, karena biasanya pengawas sekolah juga rutin kan menyambangi sekolah. Ini pasti saya koordinasi dengan mereka, menyampaikan keluhan, masalah yang terjadi di sekolah itu berharap masukan dari pengawas. Dan juga komite sekolah, ini komite sekolah juga sering kita libatkan, karena di sini kan memang untuk SMK Kota Barat ini luar biasa. Hal eksternal itu memang berpengaruh sekali di sekolah, maka ya sering kali saya berkoordinasi dengan komite untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan siswa itu sementara. Pak, jadi tadi untuk yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi ada satunya pengawas, ada komite ya. Terima kasih Pak. Koordinasi Pak untuk mengambil keputusan. Selanjutnya tadi banyak hal yang sudah Bapak sampaikan dan Bapak sudah menguraikan dengan rinci. Kira-kira dalam pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema itu? Gini Mas, jadi sebagai pimpinan sekolah itu dalam pengambilan keputusan itu biasanya berdasarkan kesepakatan, berdasarkan mufakat bersama. Jadi dari hasil itu maka kita setelah keputusan kita ambil sesuai dengan mufakat atau keputusan bersama, itu kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang kita sepakati. Jadi apa langkah-langkah yang kita tentukan untuk menyelesaikan masalah itu, siapa yang
melaksanakan keputusan itu, ya mereka harus benar-benar bertanggung jawab. Dan saya selalu menekankan bahwa kerjasama tim itu penting sekali untuk menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi antar warga sekolah, antar keluarga besar sekolah itu penting sekali untuk menjalankan keputusan. Karena kadang ada keputusan yang sudah dibuat, si A, si B, si C yang harus melaksanakan, tapi ternyata yang melaksanakan hanya A. Maka ini kan tidak maksimal penyelesaiannya. Maka jadi semua elemen harus dilibatkan, mereka harus bertanggung jawab juga dengan keputusan yang sudah diambil, dan juga harus saling koordinasi kerja sama tim yang baik untuk menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih Pak, tadi sudah banyak sekali yang menginspirasi saya dan bagaimana Bapak cara tadi mengambil keputusan atau menggunakan nilai-nilai tadi dilema etika dan moral. Dan di sini saya sudah diberikan waktu untuk wawancara, dan alhamdulillah di wawancara ini saya pribadi mendapatkan banyak sekali pelajaran bagaimana Bapak mengambil keputusan pada saat di sekolahan Bapak ada kasus-kasus. Untuk itu terima kasih, dan saya sudah diberikan dukungan Pak, karena di sini kan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 sudah diberikan kesempatan atau diberikan waktu untuk melaksanakan pendidikan selama 6 bulan, dan alhamdulillah hari ini bisa menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual modul 3 dari 1. Terima kasih banyak Pak, saya sudah mendapatkan banyak manfaat dari wawancara ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Bu, gini Bu ya. Saya kesini ingin mengajak wawancara tugas demonstrasi konseptual, karena saya masih dalam proses pendidikan guru penggerak Angkatan 8, dan di asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Padang Barat. Jadi di sini saya akan mewawancarai di sekolah ibu, terutama dengan ibu sebagai kepala sekolah, untuk mencari tahu ibu bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di situ nanti saya akan lebih detail mencari tahu ibu sudah menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolahan. Terima kasih waktunya Bu. Waktu hari Senin saya datang ke tempat ibu memberikan waktu pada hari ini, yaitu hari Kamis, untuk bisa hadir dan mewawancara ibu. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan ibu untuk memperkenalkan diri sebelum kita melanjutkan untuk wawancara. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Supri yang telah hadir di sekolah kita, sekolah SMK Al-Kolam. Saya sebagai pimpinan di SMK Al-Kolam, nama saya Ika Juwita. Saya adalah kepala sekolah di SMK Al-Kolam Kota Agung. Di sini saya siap membantu Pak Supri dalam capaian CGP ya Pak Supri, yang mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lulus dengan sempurna. Amin. Dan CGP yang lain bisa menyusul untuk selanjutnya. Di sini apa yang bisa saya bantu Pak Supri? Terima kasih Bu. Jadi gini Bu ya, untuk wawancara selanjutnya saya menanyakan banyak mencari informasi di sekolah ibu. Kira-kira ibu ini sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau untuk menjabat kepala sekolah di SMK Al-Kolam, saya baru ya Pak ya. Baru berjalan 2 tahun ini saya sebagai kepala di SMK Al-Kolam. Jadi
Jadi udah ada tahun ya Bu ya. Jadi kalau sudah 2 tahun pasti Ibu sudah banyak ya menangani kasus-kasus, baik itu kasus tentang gurunya, siswanya, mungkin wali murid dan kasus-kasus lain. Di sini saya akan lebih dalam lagi untuk menanyakan ke Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau di sekolah saya untuk dilema etika itu gimana dilema etika dan bujukan moral itu merupakan sesuatu yang sangat sulit ya. Dimana dilema etika itu saya sebagai pemimpin jadi harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu bertentangan tetapi sama-sama benar gitu ya. Kalau umpamanya di bujukan moral itu situasinya ya terjadi kita harus memilih antara mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau untuk kondisi di sekolah, dilema etika itulah yang sangat susah. Terima kasih Bu. Jadi Ibu kan tadi sudah menjelaskan ya tentang bagaimana dilema dan bujukan moral. Cara mengidentifikasi kasusnya itu bagaimana Bu? Untuk mencari masalah-masalah dari kasus. Ya bisa Ibu contohkan yang mana, apakah Ibu mau menjelaskan tentang dilema atau yang bujukan? Ya, cara mengidentifikasi masalahnya Bu, kasus-kasus itu. Kalau dilema etika, kalau kasus yang dilema etika ini kan kasus di mana saya harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar gitu kan, tetapi konsekuensinya bertentangan gitu kan ya. Ya itu kalau untuk contoh yang kasus itu ada terjadi di sekolah kami gitu. Untuk kasus yang seperti dilema etika itu. Ya, tadi terima kasih Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tadi, kira-kira mengidentifikasinya itu Bu, itu bisa dibilang sama Ibu tadi, itu dilema etika itu bagaimana Bu, untuk mencari tahu bahwa ini bukan bujukan moral, ini dilema etika Bu. Karena tadi Ibu menyampaikan dilema etika. Jadi contoh seperti apa kasusnya Bu? Kasusnya seperti apa? Kalau contoh di kasus di sekolah saya itu sering terjadi, apalagi sekarang anak-anak ini kan memang kita ketahui banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, tapi ya tidak fatal, benar lah kalau gitu kan, karena memang sekarang ini anak-anak ini ke bawah arus di mana dunia sosmed itu memang dunia yang sangat kejam yang kadang-kadang membuat mereka lupa segalanya. Ya kalau kasus di tempat saya itu dilema etika itu pernah terjadi kemarin ini adalah kasus pencurian, gitu, pencurian, di mana kasus pencuriannya itu sudah kita dalami dan sudah kita panggil anaknya, sudah kita tanyakan, gitu kan, ternyata ya itu karena dia melihat teman sebayanya punya, dia tidak. Jadi dia mau membeli apa yang dia inginkan itu dia tidak bisa, meminta sama orang tuanya tidak bisa, mau istilahnya mau cari kemanapun nggak bisa kalau nggak dengan mengambil sesuatu atau mengambil barang orang lain. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi di tempat Ibu tadi ada permasalahan ataukah sebuah kasus siswa itu mencuri Bu. Ya. Jadi mencuri, Ibu tadi sudah mengidentifikasi dengan cara tadi bisa mencari informasi bahwa anak itu melakukan itu karena dia mungkin iri atau dia tidak merasa ingin sama levelnya dengan kawan. Ketika kawan mempunyai mungkin membeli bakwan, dia juga ingin membeli bakwan. Terima kasih Bu. Jadi selanjutnya tadi kasusnya tentang pencurian Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang sama-sama benar dan yang mengandung nilai kebajikan? Ya, saya pertama kan saya panggil dulu anaknya, terus saya panggil anaknya, terus kita juga bermusyawarah dengan
guru yang ada di sekolah, terutama wali kelasnya dan guru BK-nya. Kita tanyakan apa permasalahannya gitu kan, kita musyawarahkan, kita tanyakan ke anaknya. Nah itu dia ini kasusnya mencuri HP gitu, mencuri HP temannya karena dia tidak mempunyai HP gitu kan. Karena sekarang kan kita tahu anak-anak juga banyak belajarnya di HP, tugas-tugas segala semua kan pakai HP gitu. Jadi dia tidak punya HP lah, jadi bagaimana caranya dia bisa, nah ada kesempatan, jadi anak itu mengambil HP tersebut, itu kasus awalnya. Nah terus setelah itu kita tanyakan kepada anaknya itu menjawab itu, saya ingin punya HP Bu, tapi orang tua saya tidak mampu untuk membelinya gitu. Jadi kan kami sebagai pihak sekolah juga memutuskan sesuatu tidak bisa memutuskan secara sepihak. Jadi saya panggillah guru BK, saya panggillah wali kelasnya, kita musyawarahkan. Jadi saya kalau mau ada kejadian di sekolah, mau kejadian apapun itu, saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, tidak. Tapi kita secara bermusyawarah. Oke, baik. Jadi Ibu mengambil keputusan secara musyawarah. Jadi yang jadi pertanyaan tadi kan ini mengandung nilai kebajikan, Bu. Jadi selanjutnya anak itu bagaimana, Bu? Apakah masih bisa? Karena ini kasus ini sampai ke ranah polisi atau hanya ranah di sekolah untuk saat ini ketika Ibu mendapatkan kasus itu, anak itu sudah posisinya diproses hukum atau masih di lingkungan sekolah karena dia ketahuan atau bagaimana? Ini sebelumnya, memang sebelum masuk ke SMK Al-Holan, di SMK Al-Holan itu ada peraturan itu memang dijalankan oleh yayasan. Dari dulunya memang kita ada peraturan satu dari yayasan. Apabila terdapat anak itu berbuat kesalahan, kalau dia nakal atau bolos, pastilah kita kasih keringanan. Tapi kalau di lingkungan sekolah dia itu mencuri atau mengambil barang orang lain, itu yayasan sudah mengambil keputusan dikeluarkan dari sekolah tersebut, gitu kan, keluar dari sekolah SMK Al-Holan. Tetapi kembali lagi di nilai kebajikannya itu. Jadi hati nurani lagi, kembalinya di hati nurani lagi. Nah itulah dilema etika seorang pemimpin itu kan ketemunya di situ, di mana keputusan yayasan itu harus keluar anak itu, tapi kita yang dari sekolah mempertahankan karena di satu sisi anak itu sudah kelas 3, udah kelas 12 gitu kan. Gimana nanti kalau mamanya kita keluarkan, mau pindah kemana lah anak ini, nasibnya anak ini ke depannya nanti gimana gitu kan. Itu maksudnya ya itu saya ngambil keputusannya tetap kita sama-sama, saya panggil orang tuanya, kalau saya sebagai pihak sekolah tetap mempertahankan anak tersebut gitu kan. Karena ya sesuatu kesalahan itu pasti ada lah, maksudnya dia tidak akan berbuat salah terus. Kalau mamanya kita kasih masukan atau kita kasih kita kasih yang bagus-bagus ke anaknya juga, anaknya pasti akan menyadari. Terima kasih Bu. Tadi Ibu juga sudah langsung menjelaskan langkah-langkah prosedur Ibu lakukan selama ini ya ketika mendapatkan kasus itu. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan langkahnya, memanggil orang tuanya, berkoordinasi dengan guru BK, dengan wali kelas, mungkin minta pertimbangan dengan guru lain. Dan Ibu tadi menyampaikan bahwa nilai kebajikannya ke depan, siapa tahu nanti anak itu ya belum tentu dia akan terus, dan mungkin dia juga nanti nggak tahu ya nasibnya menjadi orang yang memang benar-benar sukses. Siapa tahu itu dibuat pelajaran lah untuk anak itu kan, ke depannya menjadi lebih baik. Terus selanjutnya Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Milenia tadi? Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus Milenia itu yaitu kalau mamanya ada kasus
hal yang saya anggap efektif itu kita tidak bisa, walaupun saya seorang pemimpin, saya tidak bisa mengambil keputusan itu dengan sendiri. Tapi keputusannya harus, karena di sekolah itu kan ada stakeholder ya, ada wakil, ada guru gitu kan, ada semua yang ada di situ. Jadi saya harus bermusyawarah lagi sesama lingkungan sekolah gitu. Maksudnya di dalam lingkungan sekolah itu harus ada musyawarah mufakat. Terima kasih Bu. Tadi Ibu mengambil keputusan secara yang Ibu anggap efektif itu, yaitu Ibu harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah. Hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus bimbingan etika ini? Banyak ya Pak ya tantangannya. Ya sekarang kan gini, terutama tantangan kita itu satu di masyarakat, ya. Kedua di dalam lingkungannya itu sendiri, terutama guru. Ada guru yang tidak setuju, ada guru yang setuju, ada guru yang menentang, ada guru yang tidak menentang, kan gitu. Itulah tantangan yang dihadapi saya, gitu kan. Tapi kan kita kembali lagi ke rasa kemanusiaan, gitu kan. Kita kembali lagi ke rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan rasa kasihan kita kepada anak tersebut. Gitu. Oke, jadi tantangan Ibu tadi banyak sekali ya, karena di situ ada masyarakat, lingkungan, ketika mengambil keputusan yang mungkin bertentangan, otomatis Ibu akan mendapatkan imbasnya. Terus tadi itu mempertimbangkan rasa kemanusiaan atau peduli. Terus apakah Ibu memiliki sebuah kala atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus bimbingan etika? Ya. Di situ apakah mempunyai jawaban tersendiri atau jadwal, maksudnya bukan jawaban tapi Ibu itu apakah dalam menyelesaikan kasus itu mempunyai jadwal ya, untuk menyelesaikan itu, atau Ibu itu atau langsung membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah yang tadi ya tentang pencurian itu, Ibu melakukan jadwal atau kasus yang lain, atau Ibu itu menyelesaikan secara langsung pada saat itu? Kalau atau mempunyai prosedurnya kan mungkin yang tadi Ibu sampaikan harus melalui BK dan lain-lain ya. Apakah Ibu mempunyai jadwal ataukah secara langsung tiba-tiba menyelesaikan, atau Ibu menyelesaikannya dengan prosedur? Silakan. Kalau dilihat kasusnya dulu, berat atau ringan gitu kan ya. Kalau memang kasusnya ringan, di hari itu bisa kita selesaikan tanpa orang tua, langsung kita selesaikan. Tapi kalau namanya kasus itu agak berat, ya terpaksa kita caranya pertama saya membuat surat pemanggilan orang tua tersebut. Membuat surat panggilan orang tuanya dulu, habis itu baru saya panggil orang tuanya, saya beritahu kalau anaknya ada kasus ini. Oke Bu, jadi dapat saya cerna tadi Ibu, ketika ada kasus yang dicontohkan itu tadi tergantung kasus itu berat atau tidak. Kalau seandainya berat, Ibu melakukan jadwal ya, karena tadi ada pemanggilan orang tua, terus nanti kita bertemu dengan siapa, itu melakukan jadwal. Dan ketika kasus itu ringan, Ibu tadi sampaikan bahwa bisa diputuskan pada saat hari itu juga, langsung dikerjakan. Jadi untuk selanjutnya Bu, faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Itu maksudnya faktor. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor mempermudah, ya itu aja sih Pak, kita saling jalin silaturahmi aja antara guru gitu kan, antara wakil-wakil, terus kita juga saling sharing gitu kan, sama pihak sekolah gitu kan. Jadi kalau namanya nanti ada sesuatu masalah atau kendala di sekolah, kita dapat mengambil keputusannya secara cepat dan tepat gitu aja. Adakah Bu seseorang yang membantu Bu? Kalau saya itu biasanya kalau mamanya ada kasus itu, kita kan ada yayasan. Nah, jadi saya itu berkoordinasi dengan yayasan yang ada di sekolah. Oke, jadi tadi
seseorangnya itu tadi adalah yayasannya Ya. dan tadi faktor-faktornya sangat luar biasa. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Dilema Etika? Jadi dari kasus tadi itu, apakah atau pengalaman Ibu yang Ibu petik dari Ibu mengambil keputusan tadi yang ringan atau yang berat atau yang seperti apa, itu seperti apa? Gini ya Pak, kalau pengalaman saya untuk kasus dilema etika ini, di mana kasus ini kan benar melawan benar ya, benar lawan benar ya, kasus dilema etika itu ya, benar lawan benar. Tapi di mana kita juga harus memilih di antara kedua pilihan tersebut gitu kan, di mana kasus itu benar melawan benar tetapi bertentangan gitu kan ya. Jadi hal yang saya ambil positifnya, seberat apapun kesalahannya siswa gitu kan, namanya seorang siswa atau seorang pelajar itu, kalau bisa masih diberi kesempatan untuk belajar, kita beri kesempatan. Karena masa depannya anak itu memang kalau umpamanya kita cut, umpamanya dia berbuat kesalahan langsung kita cut, kita nggak tahu masa depannya anak itu nanti bagaimana. Maksudnya support ke anak itu gitu kan. Jadi anak itu siapa tahu langsung bisa berpikir positif, dia berubah, dan kita tidak tahu nanti ke depannya dia mudah-mudahan menjadi anak yang sukses gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah mengambil manfaat atau pembelajaran dari apa yang sudah pernah Ibu lakukan selama 2 tahun tentang mengatasi kasus-kasus atau pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Dan di sini terima kasih Bu ya, ini sudah terakhir dari pertanyaan saya dan saya mengucapkan terima kasih, dan saya banyak sekali tadi mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik ketika menjadi seorang pemimpin tadi. Untuk pengambilan keputusan tadi sudah melalui berbagai tahap-tahapan, jadi tidak langsung Ibu melakukan keputusan secara spontan atau secara sepihak. Dan di sini saya sebagai CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Ketanggu Barat mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu untuk saya mewawancara Ibu tentang kasus-kasus yang sudah pernah Ibu lakukan di SMK Al-Qalam Kota ini. Terima kasih Bu. Ya, Pak, sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain hari dan di lain waktu ketika nanti saya ada keperluan lagi, saya minta tolong lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam, mudah-mudahan sukses ya Pak. Amin.